Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sehat selalu dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi kehidupan, berjalan di kehidupan bumi ini yang telah Allah ciptakan sebagai ujian bagi kita umat muslim di seluruh penjuru dunia. Baik teman-teman, hari ini tanggal 25 September 2025 aku tidak membahas tema-tema yang seperti biasanya. Kali ini aku ingin mereview atau mengulang kaji apa yang sudah aku dapatkan ketika tadi Maulid Nabi Muhammad SAW di sekolah aku. Jadi kita akan bahas satu persatu. Kamu guru atau pendidik perempuan, mari sama-sama hijrah mengikuti langkah-langkah suami mulia yang cantik, cerdas, bijaksana, dan seibu guru terviras sepanjang abad. Siapa lagi kalau bukan Ummu Syaidah Aisyah radhiyallahu anha. Baik teman-teman, yang pertama langsung kita bahas yaitu tentang sabar. Sabar adalah mahkota akhlak Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah teladan utama dalam menghadapi cobaan, hinaan, dan kesulitan dakwah. Jadi teman-teman, tadi Al-Ustaz menyampaikan ada sebuah kisah yang sangat masyhur, yang sangat luar biasa dari kisah ini. Jadi dikisahkan teman-teman bahwa di sudut pasar Madinah ada seorang pengemis Yahudi tua yang buta. Setiap hari pengemis ini selalu menggunakan suaranya yang keras untuk mencaci maki dan menghina Nabi Muhammad SAW di depan orang-orang yang melintas. Ia sering memperingatkan orang-orang, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia itu orang gila, dia itu tukang sihir, dia pembohong. Kalian akan terpengaruh olehnya." Astagfirullahaladzim. Ya Allah ampunin. Ini hanya menyampaikan ya Allah. Merinding. Yang selanjutnya, meskipun Nabi Muhammad SAW mendengar langsung cacian dan fitnahan tersebut, beliau sama sekali tidak pernah membalasnya dengan kemarahan atau perlakuan buruk. Sebaliknya, Nabi SAW melakukan hal yang luar biasa. Setiap pagi, beliau mendatangi tempat pengemis itu, membawakan makanan dan menyuapinya dengan penuh kelembutan. Nabi SAW bahkan mengunyah sedikit makanan itu terlebih dahulu agar mudah ditelan oleh si pengemis itu. Pengemis itu yang sudah tua dan buta, beliau melakukannya tanpa pernah memperkenalkan dirinya, hanya menjalankan amal kebajikan murni, teman-teman. Si pengemis Yahudi itu sama sekali tidak menyadari bahwa orang yang setiap kali memberinya makan dengan penuh kasih sayang adalah seorang Nabi Muhammad SAW. Orang yang selalu ia benci dan ia selalu caci maki. Jadi kebiasaan mulia ini terus berlangsung hingga Nabi Muhammad SAW wafat, teman-teman. Setelah kewafatan beliau, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha merasa ada satu amalan sunnah Nabi SAW yang belum ia kerjakan. Setelah bertanya kepada putrinya Aisyah radhiyallahu anha, ia pun mengetahui tentang kebiasaan Nabi SAW, memberi makan pengemis Yahudi buta di pasar. Keesok harinya, Abu Bakar pergi ke sana untuk melanjutkan sunnah beliau tersebut. Ketika Abu Bakar mulai menyuapi si pengemis itu segera menyadari perbedaannya. Pengemis itu berkata, "Siapa kamu? Engkau bukan orang yang biasa datang padaku. Orang yang biasa datang itu selalu menghaluskan makanannya dahulu, sehingga tanganku tidak susah memegang dan mulutku tidak susah mengunyah." Mendengar hal itu, Abu Bakar radhiyallahu anha tidak kuasa menahan tangisnya. Ia kemudian berkata sambil terisak, "Aku memang bukan orang yang biasa datang padamu. Orang yang mulia itu telah tiada. Ia adalah Muhammad Rasulullah SAW yang selama ini kamu hina dan caci maki." Dengar kenyataan yang amat mengejutkan itu, si pengemis Yahudi buta sangat terkejut. Ia meneteskan air matanya menyesali perbuatannya.
Ia menangis terseduh-seduh dengan menyadari bahwa orang yang selama ini ia hina habis-habisan adalah orang yang paling mulia, yang membalas caciannya dengan kebaikan dan kasih sayang tanpa batas. Akhirnya pengemis itu pun bersyahadat dan memeluk Islam di hadapan Abu Bakar. Masya Allah, tabarakallah. Uh, jadi hikmah dari kisah ini mengajarkan kita untuk bersabar. Dalam kehidupan ini teman-teman, mungkin kalau misalnya kita dicaci maki, kita nggak akan sanggup dengan seperti Nabi, karena memang Nabi adalah Al-Qur'annya berjalan. Jadi kalau kita banding satu-satu sama Nabi Muhammad SAW, kita nggak akan mungkin sanggup. Tapi itulah Nabi. Dengan semoga kita dengan mempelajari ini, dengan mengetahui kisah-kisah ini, kita menjadi pribadi yang sabar, ya gitu teman-teman. Jadi kedepannya lebih sabar dalam segala sesuatu pun apapun yang kita lakukan teman-teman. Jadi dalam kisah ini ya, dan akhlak yang bisa kita ambil ya di dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 4, dan sesungguhnya kamu benar agung. Kita bisa ambil dari kisah itu Nabi Musa dan sang Ustaz, yaitu jangan sombong atau tawadu. Nabi Muhammad SAW perang kepala negara, namun beliau adalah sosok yang paling tawadu, atau makan apa adanya, menjahit diri dan tidak suka. Jadi kesombongan karena ia adalah pintu menuju penolakan kebenaran dan meremehkan orang lain. Kesombongan adalah sifat iblis. Ya teman-teman, bisa kita juga sudah bahas tentang yang negatif itu. Seperti Ham, kisah Firaun, kisah Namrud dan lain-lainnya. Boleh teman-teman ulang kaji kembali. Yang ketiga tadi Al-Ustaz menyampaikan dekatkan diri dengan Al-Quran, ya, mendalami dan mengamalkan Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW dan pedoman hidup umat Islam. Nabi adalah manusia Al-Quran. Jadi maksudnya Nabi itu adalah cerminan Al-Quran teman-teman. Perilakunya, tindak tanduk Nabi itu adalah Al-Quran. Jadi pentingnya mendekati diri kita dengan Al-Quran, membaca, memahami, dan yang terpenting mengamalkan Al-Quran itu, ulang kaji kembali, karena Al-Quran adalah cahaya menuntut kita dari kegelapan menuju jalan yang benar. Ya teman-teman, jadi kita bisa mengaplikasinya, jadikan Al-Quran sebagai teman harian, mulai dengan meluangkan waktu untuk membaca dan mengkaji maknanya. Amalkan isinya dan interaksi sosial, pekerjaan, dan ibadah. Kedekatan kita dengan Al-Quran akan mencerminkan kedekatan kita dengan Rasulullah SAW. Yang keempat, menjaga iman atau istiqomah yang tadi disampaikan oleh Ustaz. Tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah untuk mengkokohkan tauhid dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi telah berjuang keras agar iman ini sampai kepada kita teman-teman. Jadi pentingnya menjaga iman atau istiqomah adalah upaya berkelanjutan untuk mempertahankan keimanan hingga akhir hayat. Iman itu naik turun ya teman-teman, maka kita harus selalu merawatnya agar tidak luntur. Jadi bagaimana sih pengaplikasiannya?
jaga iman dengan yang pertama menjalankan ibadah wajib dengan sempurna, yaitu sholat 5 waktu. Yang kedua, menghindari maksiat sekecil apapun. Yang ketiga, memperbanyak amal soleh dan bersedekah. Yang keempat, bergaul dengan orang-orang soleh yang senantiasa mengingatkan kita pada kebaikan. Jadi 4 poin tadi semoga ya peringatan Maulid Nabi Muhammad ya yang telah saya lakukan bisa menjadi pribadi lebih baik lagi tentunya, dan momentum untuk kita semua menadani Nabi Muhammad SAW yang telah tadi disampaikan oleh Al-Ustadz 4 poin tadi. Semoga hidup kita menjadi berkah dan mendapatkan syafaat beliau di akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi sampai sini aja ulang kaji atau ulang review yang telah disampaikan Al-Ustadz. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan kita lakukan segala sesuatunya itu dalam kehidupan, niatkan segalanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah selalu meridhoi kita dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mari teman-teman, temukanlah idolmu, baik dari Ummul Mukminin atau para sahabat Nabi. Semoga dengan kita mengidolakan para Ummul Mukminin atau para sahabat Nabi, kita akan diberikan syafaat di yaumil kelak nanti oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai sini yang saya sampaikan yang baik-baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang buruk-buruk datangnya dari kekurangan saya. Mohon diperbaiki teman-teman di kolom komentar, dan kita saling menasihati untuk kebaikan, dan mari sama-sama kita hijrah, ditulis kolom komentar ya. Kita mungkin bisa buat sebentar lagi mau Ramadan teman-teman. Sebelum Ramadan kita mau akhir tahun. Sebelum akhir tahun ini kita sama-sama yuk kita buat grup untuk change ya habit, bagaimana jadi pribadi yang lebih baik atau meningkatkan baca Al-Quran kita dan lain-lain. Baik teman-teman, sampai sini saja yang saya sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.